warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Anestia Siti Hawa. Nama saya Afnina Raina Khaironisa. Nama saya Hikmah Aziza. Nama saya Salaf Tafia. Nah, di sini kami dari SMA Negeri 1 Rangkas Bitung kelas 12-5 akan mewawancarai pemilik perusahaan jasa. Baik, saya akan membacakan biodata tersebut. Nama Dede Agustina, tempat tanggal lahir Lebak 4 Agustus 1979, alamat Kampung Cibungur Lebak, pendidikan terakhir D1 jurusan SPA. Nah Bu, kami mendapatkan tugas mata pelajaran ekonomi. Tugasnya itu adalah mewawancarai perusahaan jasa. Sebelumnya kami akan bertanya kepada Ibu sejarah usaha salon ini. Kalau sejarahnya sih emang bermulai dari SPA karena emang sesuai dengan jurusan yang udah di ini ya, istilahnya udah punya ijazah di jurusan SPA. Nah bermula dari SPA, dari situ berdiri tahun 2013. Itu hanya ngontrak rumah kecil, lumayan, tapi masih pegang sendiri. Hiring karyawan juga sudah dilakukan, dan alhamdulillah sih dari SPA itu peminat itu akhirnya lumayan banyak, karena waktu itu di Rangkas itu SPA itu paling ada dua salonnya, karena apalagi khusus perempuan ya. Khusus perempuan itu orang-orang kan privasi lah ya, karena SPA itu privasi kan. Dengan kalau di kota-kota besar mah kan SPA itu tanda kutip banyaknya kan. Nah dengan khusus perempuan banyak banget yang mungkin di Lebak juga yang emang harus jauh ke kota, mungkin di waktu itu akhirnya alhamdulillah tuh booming tuh istilahnya SPA Jasmine waktu itu, Jasmine SPA. Dari situ banyak permintaan ke rambut, ke wajah, akhirnya nambahlah menunya, nambah lagi belajarnya gitu, sampai di titik ya kita hijrah ke ruko. Dari situ sampai ada 10 karyawan lah, nasib. Nah sekarang beralih lagi dengan adanya tambah lagi menu ke pengobatan, ke bekam, akupuntur, masas yang istilahnya masas kayak refleksi. Ya, sejarahnya sih 2012 berdiri. Jadi ini khusus perempuan doang berarti? Khusus perempuan. Kalau untuk bekam itu ada untuk laki-lakinya. Karena kan banyak yang suami istri. Nah, itu suami yang megang. Jadi kalau misalkan bekam itu kan tidak boleh dipegang perempuan, karena syar'i, semua pun sebenarnya syar'i, nggak boleh kita megang laki-laki. Nah, itu ada untuk bekam, tapi untuk ke salon belum ada. Oh, berarti buat perempuan, karyawan perempuan gitu. Ya. Laki-laki karyawan laki-laki. Hambatannya tuh apa aja Bu dari buka ini tuh salon? Hambatan banyak banget. Hiring karyawan itu termasuk hambatan, karena SDM untuk di Lebak ini agak jauh untuk presentasinya. Karena apa? Mereka itu kenalnya kan belum belajar kita harus belajari dulu. Tapi SDM di Rangkas itu orangnya yang mudah menyerah, pengennya gaji yang gede tapi dia kemampuannya belum ada. Itu terus kedua apa sih, paling apa ya, kalau satu ya karyawan, kedua ya kadang-kadang gitu. Sekarang kan karena dari COVID itu banyaknya home care, jadi harus keluar dari zona, harus di tempat aja, jadi harus keluar gitu. Jadi kayak jemput bola, kebanyakan sekarang jemput bola. Kalau boleh tahu, maaf sebelumnya, ini juga kita kan mencari informasi. Untuk modal awalnya itu berapa Bu? Dari modalnya itu dari mana? Terus pengeluaran? Modal awal itu untuk mendapatkan ijazah SPA itu D1 ya, untuk SPA itu 40 juta dari sekolahnya itu sampai selesai lah. Itu kalau untuk buka usahanya nggak terlalu banyak sih waktu itu, karena kan mungkin kontrak itu berarti baku itu 8 juta per tahun.
Taruhlah 30-an untuk modal awal. Modal awal 30. Berkembang, alhamdulillah kebeli ruko waktu itu. Lumayan. Ini ada di beberapa tempat apa? Enggak, Mas. Ini Ya, dan sekarang itu malah masih dipegang sendiri. Karena ya satu kendalanya hiring karyawan itu yang agak susah gitu. Dan masih dipegang, jadi sistemnya itu kita booking. Sistem booking nanti hari ini taruhlah kapasitas paling 5-6 orang gitu. Maksimal itu 10 orang sehari. Maksimal itu. Dan itu pun kalau udah satu ngambil paketnya banyak, itu udah nggak bakal bisa ngambil banyak lagi, paling 4-3 orang itu udah cukup. Karena kan satu tenaga, ya, waktu juga. Aja sih. Ibu dalam menjalankan perusahaan ini ada kerjasama dari pihak lain tidak? Enggak ada. kalau untuk kayak seperti alat-alat kayak gini tuh, itu ibu kayak membeli cash atau kredit gitu bu? Kebanyakan sih cash. Iya, cash. Kebanyakan cash kalau untuk alat-alat. Karena kan dari hasil itu, nah itu kan kalau kita namanya usaha dapat income, kita putar lagi ngerasainnya karena yang satu karena masih dipegang sendiri itu kan. Kalau karyawan kita bagi-bagi, ada karyawan berapa. Ini sih makanya kalau kesini tuh ada untuk laki-laki, kesana perempuan. Berarti laki-laki di depan gitu? Iya, kalau untuk ini apa terapi. Jadi kalau ke salon kan belum laki-laki. Kayak pengembangan usaha. Upaya pengembangan usaha, semua pasti selalu berupaya kan untuk usaha mah ya. Makanya dari kontrak punya tempat. Tapi kan balik lagi sirkusnya kita ya kan. Tetap aja terus upaya itu selalu dilakukan karena satu promo paket termasuk kan. Kadang-kadang orang kan untuk satu menu misalkan harga 100.000, dipaketin kan orang lebih menarik kan. Itu upaya-upaya untuk pengembangan, diskon, terus pasti adalah promo-promo kayak gitu. Itu upaya pengembangan untuk ke depannya. Maaf bu, apakah kami boleh mengetahui pendapatan karena sekarang itu masih dipegang sendiri. Tadi kan ada kendala pasti di satu tenaga. Waktu sehari paling 4. Kalau lagi ininya namanya 10 lah ya. Taruhnya itu kan nggak tiap hari juga, kadang seminggu itu aku ada liburnya 1, kadang 2 hari gitu kan kalau udah kecapean. Yang terkecil, paket terkecil 50.000. Taruh rata-rata 5 orang per hari, 250. Itu aja. Itu paket terkecil 50.000. Totok wajah itu kan 50.000 ya. Paling besar ada yang 350, ada yang 400 satu paket. Biasa sehari itu kayak ada berapa pelanggan gitu bu? Nah itu dia yang tadi diceritain, karena satu tenaga paling maksimal kalau misalkan dia ambil paket banyak paling 3 orang, 4 orang. Itu paket yang banyak ya, paket kok banyak itu kayak ya itu satu paket paling besarnya 400.000, bisa 1.200.000 gitu, bisa dari situ. Kalau 50.000 ada paket yang terkecil 50.000 yang potong rambut juga ada, tapi kan orang sekarang banyaknya ke treatment fokusnya. Kalau boleh tahu ada berapa jumlah karyawannya? Nah kalau karyawan sekarang saya sendiri. Ya, ada sih, tapi sebenarnya dia nggak tetap karyawannya. Jadi kalau misalkan ini paling karyawan lepas yang nggak digaji tiap bulan. Ya sekarang ada 3 orang lah yang ngebantu ya. Ibu, dari mana pemasukan perusahaan ini? Misalkan dari potong rambut, itu dari misalkan kerimbat, yang paling besar itu dari mana? Yang paling besar itu yang sekarang itu dari terapis. Dia tapi
kita sinergiin dengan spa. Kayak misalkan bekam disinergiin dengan lumpurnya ada, saunanya ada, totok wajahnya ada. Nah itu satu paket bisa 300.000. Nah, itu yang paling terbesar. Jadi itu komplit kayak spa bekam. Spa bekam itu bisa lagi disinergiin dengan Creambath. Jadi ada nanti mungkin di share ada paket gitu kan, ada paket-paketnya harga paket. Nah 3,5. Ada masasnya berapa menit, misalkan aku pengen masasnya 1 jam dari 60 menit, masas 90 menit, masas 120 menit, nah itu lain-lain lagi. Per menit, per 30 menit itu 50.000 gitu. Jadi ya itu terbesarnya dari disinergiin dengan terapi, dengan spa-nya itu disinergiinnya. Nah Ibu, pengeluaran apa saja dari perusahaan ini untuk Pengeluaran udah pasti ada, setiap ada pemasukan dan harus ada yang dikeluarkan. Itu udah wajib. Bahan salon pasti, bahan yang dipakai kan, terus belum pemeliharaan alat, pasti ada aja per tahun itu pasti ada rusaknya, ada apanya, karyawan tadi, terus listrik, tempat, itu udah bagian dari pengeluaran semua. Biasanya sekitar 1 juta 2 juta lah, untuk bahan itu 1 juta, untuk ini itu 1 juta 2 juta sama lah buat karyawan kan kadang lepas, itu kan lepas itu udah dipotong-potong, paling kita ngasih bonus dia per pencapaian dikasih. jadi pengeluarannya itu dipakai untuk membeli kembali barang-barang yang ada di sana? Iya, bahan salon udah pasti harus, karena kan itu pasti kan menyusut kan, kayak bahan kayak minyak pasti kan, kita kan masak pakai minyak, jarum, terus belum lulur kan, minyak itu yang bahan-bahan yang harus dibeli. Bu maaf juga kalau boleh tahu kan tadi karyawan lepas gitu kan, itu mereka tuh digaji berapa itu? Kalau karyawan lepas itu karena sistemnya kita emang dia juga ini, misalkan per paket di sini itu karena dari per paket itu dia masukin ya kita ngasih dia ke sini 30% untuk bahan. Biasanya gitu untuk lepas. Itu 70% sama dia, aku cuma 30%. Karena kan di luar kalau pakai sini mungkin 50-50 karena kan ada listrik yang dipakai apa. Kalau di luar palingnya 30% masuk untuk ke sini. Kalau itu bonus aja, ada bonus. Kalau misalkan dia dalam sebulan segini pasti ada bonus lagi. Bu, dalam membagi penghasilan ibu sama karyawan gimana? Ya itu tadi. Jadi kalau membagi-baginya itu karena sistemnya dia itu 70/30 untuk dia home care. Karena kan dia kadang-kadang pick up kan harus pakai kendaraan apa, jadi kesini cuma 30, tapi kalau untuk di tempat 50-50, 50-50. Ibu ini usaha sendiri, Iya, terus ada kayak sama suami atau? Usaha itu pure emang sendiri. Kalau suami karena dia terapi aja, baru dia bantu-bantu. Karena kan tadi itu kalau bukan itu kan laki-laki tidak bisa dipegang, tapi karena permintaan banyak suami istri, ya kita harus ada hiring laki-laki. Ya gimana caranya suami yang ikut membantu. Kalau secara pure ini emang dipegang kelola semua sendiri. Iya, sama-sama. Iya. Apa-apa. Baik, sekian video wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.